Di dalam sebuah ruangan, perawatan di salah satu rumah sakit, ada pasien Tien, lebar yang sedang terbaring lemah dengan keluhan lemah badan, nyeri perut, nafas sesak, dan sedang melakukan perawatan, dan didampingi oleh seorang adiknya. Masuk. Selamat pagi dok. Aku udah Dek, kamu di luar saja dulu. nggak apa-apa, aku ikut abang aja di sini. Di luar saja. Nggak apa-apa, di sini aja. Maaf sebelumnya yang sakit siapa? Abang saya. Sebelumnya Bapak keluhannya apa? Ini dok. Sudah pernah berobat di sini ya? Ya, sudah. Baik, Bapak perkenalkan, saya Dokter Indah, saya dokter pidana dari Rumah Sakit Jakarta, Gatot Subroto. Sebelumnya keluhan Bapak apa ya? Saya mengalami sesak napas dok, sama terus kaki kanan sama kiri saya terasa bengkak gitu dok. Baik, Bapak boleh balik sebelah sana biar saya periksa. Baik dok. Permisi Bapak, di sini saya melakukan pemeriksaan ya Bapak. Baik, dok. Bapak sebelumnya sesak napasnya sudah lama atau baru? Baru seminggu kemarin dok. Oh, baru seminggu ini ya? Iya. Sebelumnya apa ada gejala-gejala lain yang Bapak rasakan? Enggak ada dok. Gak ada ya, cuma sesak nafas aja ya. Iya. Izin ya Bapak, saya periksa dulu. Boleh dibantu tarik nafas, buang. Aduh. Sakit ya Bapak sebelah sini? Iya dok. Kalau sebelah sini sakit, Enggak. coba tarik nafas. Oke, baik. Bapak, saya tinggal dulu. Bapak boleh istirahat di sini. Untuk keluarganya boleh ikut saya dulu kembali sini. Baik, di sini saya ingin menyampaikan bagaimana kondisi terkait dengan abangnya. Tidak mengenakan ya bagaimana kondisi dari abangnya. Cuman di sini kan kita biar supaya abangnya mendapatkan pengobatan yang lebih lanjut. Jadi abangnya ini sudah pernah berobat ke sini sebelumnya. Tapi abang saya nggak pernah ngomong apa-apa sama saya dok sebelumnya. Mungkin abangnya punya alasan sendiri buat menyimpan tentang masalah ini dari adik gitu ya. Sakit apa ya dok? Jadi abangnya ini dari hasil riwayat penyakit yang sudah dicek pengobatan sebelumnya ini, abangnya ini terkena penyakit gagal ginjal stadium akhir. Ya Allah dok, sejak kapan? Cuma di sini yang data yang tertera pada tanggal 28 Februari kemarin, abangnya sudah melakukan pengobatan kemoterapi penyucian darah. Nah, kegiatan penyucian darah atau hemodialisa ini sudah abangnya lakukan rutin kurang lebih selama 6 bulan belakangan ini. Ya Allah dok, saya harus apa dok? Mungkin sebelumnya, maaf saya bertanya agak detail sedikit. Apakah abangnya di sini tinggalnya ada keluarga? Kan saya belum kuliah dok di luar. Nah abang saya di sini sendiri, dia yang membiayai kuliah saya. Orang tua kami sudah tidak ada dok, jadi dia tulang punggung keluarga dok. Begitu ya, mungkin itu alasan abangnya untuk tidak menceritakan kepada adiknya supaya tidak kepikiran mungkin. Nah, Tapi kenapa baru sekarang dok dia Iya. kasih tahu saya? ya mungkin itu juga abangnya punya alasan sendiri. Nah, di sini kan kita sudah memiliki data-data dan pengecekan rekam medis abangnya. Di sini yang paling utama untuk bisa kita lakukan yang pertama kali itu memberi dukungan kepada abangnya supaya abangnya ini kuat dan support gitu ya secara mental. Dan kamu sebagai adik mungkin boleh khawatir, cuman jangan ditujukan ke depan abangnya, karena kalau kamunya kuat, abangnya juga bakal kuat. Nah, di sini untuk langkah selanjutnya yang bakal saya lakukan, mungkin abangnya kita rawat inap dulu ya untuk mengecek keadaan abangnya lebih lanjut. Baik dok, kira-kira apakah abang saya bisa sembuh lagi dok? Saya tidak bisa menjamin bagaimana kesembuhan itu kan dimiliki tangan Tuhan ya. Tapi di sini tugas kita berusaha dan mendukung abangnya supaya abangnya ini punya tekad untuk sehat terus gitu. Kenapa dia baru ngomong sekarang ya dok? Kalau ternyata dia sakit parah. Di sini abangnya sudah melakukan kegiatan kemoterapi sudah kurang lebih selama 6 bulan belakangan ini. Nah, mungkin belakangan ini kondisinya ngedrop ya. Iya dok, kenapa saya pulang itu udah beberapa hari dia di tempat tidur terus mengeluh sakit. Saya pikir karena dia punya asam lambung kan dok, Oh, itu udah punya riwayat iya ya. dok. Jadi udah biasa, paling dia minum obat langsung istirahat. Cuman udah berapa hari ini nggak pergi kerja dok, jadi saya khawatir. Saya ajak ke rumah sakit, saya paksa karena saya mau ikut, saya khawatir sama dia.
Baik, di sini dari hasil pengecekan tanda-tanda vital abangnya di depan tadi, tekanan darah abang itu 180 per 105, nadi abangnya 110, dan di sini yang mengkhawatirkan itu pernapasan abangnya, makanya abangnya itu mengeluh sesak. Jadi tindakan yang bisa saya lakukan sekarang, mungkin abangnya perlu dirawat inap, jadi supaya kita bisa observasi bagaimana kondisi abangnya, apakah ada bersedia. Baik dok, terima kasih. Saya mohon untuk Optimis ya, harus percaya. Saya harus bagaimana dok? Karena dia abang saya satu-satunya, dia Iya. keluarga saya satu-satunya dok. Saya tidak ada lagi Mungkin selain dia. yang bisa saya bantu untuk bagaimana kamu menangani situasi sekarang ini, kamu harus kuat, berdukungan ke abang kamu. Kalau kamunya kuat, pasti abangnya juga bakal kuat gitu. Nanti di sini abangnya bakal ditangani dengan detail dan sebisanya kami melakukan yang terbaik. Baik, di sini saya akan menyiapkan data-data lebih lanjutnya untuk abangnya biar bisa masuk rawat inap dan kami observasi. Adiknya boleh ke tempat abangnya dulu untuk menceritakan baik-baik. Mungkin kamu baru tahu kondisi bagaimana sebenarnya. Jangan terlihat panik, jangan juga bikin abangnya tertekan. Berusaha menerima supaya abangnya ke depannya apapun yang dia rasakan bisa lebih jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Cukup aja dok. Mungkin nanti kalau ada yang ingin saya tanyakan, saya bisa langsung tanyakan ke dokter. Baik, boleh langsung ke tempat adiknya. Kamu harus semangat ya, yang kuat. Iya dok, terima kasih. Kenapa baru sekarang abang ngomong kalau abang ternyata sakit? Maaf dek, abang nggak mau kamu itu khawatir tentang penyakit abang. Abang udah 6 bulan kalau sakit, abang udah bolak-balik untuk cuci darah. Kenapa nggak pernah kasih tahu kalau abang tuh ternyata sakit parah? Kalau semisal abang kasih tahu ke adik, kan adik tahu kalau ternyata abang sakit parah dan adik bisa pulang, adik bisa bantu pengobatan anak abang, nemenin abang tiap hari kalau misalnya abang pergi cuci darah. Enggak deh, kamu itu kan tahu kita ini berdua. Iya, Kamu kan? fokus aja kuliah dulu, Iya, baru karena lulus. karena berdua itu adik udah nggak punya siapa-siapa lagi selain abang. Mama sama Ayu kan udah nggak ada. Nanti kalau misalnya abang pergi juga, adik sama siapa jadinya? Adik nggak mau kayak gitu. Iya deh, maafin abang ya. Abang harus optimis ya, kalau abang pasti bisa sembuh. Adik pasti selalu ada di samping abang kok. Iya deh. Maafin adik ya kalau adik selama ini nggak ada di samping abang.